cerita fantasi pada kompetensi dasar 33, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami definisi cerita fantasi. 2. Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik unsur cerita fantasi. 3. Siswa mampu memahami jenis-jenis cerita fantasi. Nah, pernahkah kalian mendengarkan cerita fantasi? Atau pernahkah kalian mendengar atau menonton cerita Harry Potter? Nah, itu adalah salah satu contoh cerita fantasi produk luar negeri yang sangat terkenal. Tahukah kalian kalau Indonesia juga punya penulis cerita fantasi yang hebat? Ya, di antaranya ada Ugi Agustono dengan karyanya Nataga The Little Dragon yang ditulis berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo. Nah, ada Joko Lelono dengan karyanya Anak Rembulan. Itu juga ditulis berdasarkan nuansa lokal di Kota Blitar pada zaman penjajahan Belanda. Kedua karya tersebut memiliki hal-hal yang bersifat fantasi. Nah, sekarang coba kalian baca teks fantasi Nataga The Little Dragon dan Anak Rembulan yang terdapat pada buku. Nah, setelah membaca teks tersebut, kira-kira apa itu fantasi? Fantasi disebut juga hayalan. Jadi, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau berdasarkan hasil imajinasi penulis yang di dalamnya terdapat hal yang tidak mungkin dapat dijadikan biasa. Cerita fantasi termasuk juga salah satu jenis teks narasi yang di dalamnya terdapat unsur alur, tokoh atau penokohan, latar, tema, dan amanat. Sebagai teks narasi, cerita fantasi memiliki ciri umum. Yang pertama, terdapat keajaiban atau keanehan ataupun kemisteriusan, yang artinya cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak terjadi di dunia nyata. Keajaiban tersebut dapat dilihat pada teks pertama, yaitu seekor komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Dan di teks kedua, si putri Belanda bisa mengubah dirinya menjadi seekor burung kenari. Kedua, ide cerita fantasi bersifat terbuka terhadap daya hayal penulis. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Contohnya, pertempuran komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Bisa juga petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda. 3. Menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Tokoh dapat mengalami dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada sehari-hari. Contohnya, Nono si anak rembulan yang awalnya berada di kota Ulingi bisa tiba-tiba mengalami kejadian di latar yang berbeda, yaitu di zaman Belanda. Yang keempat, memiliki tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Dalam cerita fantasi, banyak terdapat keajaiban, tentunya tokoh-tokohnya juga memiliki kesaktian dan mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Uniknya tokoh pada cerita fantasi terlihat pada tokohnya bisa berada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Sebagai contoh, tokoh Nataga memiliki kesaktian, yaitu bisa mengalahkan serigala-serigala hanya dengan kekuatan ekor birunya. Yang kelima, bersifat fiksi.
bersifat fiktif artinya bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek yang nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Dan yang terakhir adalah bahasa pada cerita fantasi digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan bahasa atau ragam percakapan, artinya bukan bahasa formal. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama cerita fantasi sezaman, yang artinya latar yang digunakan pada suatu cerita hanya satu masa, boleh masa kini, masa yang lampau, atau bahkan masa yang akan datang, atau yang sering dikenal dengan futuristik. Dan yang kedua adalah cerita fantasi lintas waktu, yang artinya sebuah cerita fantasi dapat menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini digabung dengan zaman prasejarah, atau bisa juga masa kini dan masa 40 tahun yang akan datang. Bagian yang kedua berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, dikategorikan menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Dikatakan fantasi total karena semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi di dunia nyata, baik itu nama orangnya, nama objeknya, latarnya, semua adalah rekaan si pengarang. Nah, yang kedua dikatakan fantasi irisan atau sebagian karena di dalam cerita tersebut masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Juga bisa menggunakan tempat yang ada di dunia nyata, bahkan bisa jadi peristiwa yang diceritakan pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah baca kembali kedua teks cerita fantasi, Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Kedua teks tersebut termasuk jenis cerita fantasi yang mana? Yang kedua, tuliskan peristiwa ajaib yang terdapat pada teks 1 dan teks 2.